Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita membahas hadis ke-24 segmen ke-5. Dan di segmen ke-5 ini temanya adalah tentang meminta ampunan kepada Allah. Petikan hadisnya, yakni hadis qudsinya, saya bacakan seperti ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah berfirman melalui lisan Rasulullah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan atau berdosa di waktu malam dan siang, sementara aku mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Jadi sebelumnya Allah telah memberi petunjuk kepada kita supaya meminta makanan kepada Allah, disuruh meminta minuman kepada Allah, disuruh minta pakaian kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah dan butuh kepada Allah, biar nggak sombong ya. Bahwa untuk urusan makan dan pakaian sekalipun kita tetap butuh Allah. Setelah itu Allah memberi petunjuk supaya kita itu bukan hanya meminta urusan dunia, karena makanan dan minuman itu urusan dunia, urusan dunia yang terpenting bahkan, karena dengan itu tegak kehidupan manusia bisa menjalankan kehidupan. Allah memberi petunjuk kepada kita supaya jangan hanya meminta dunia, tetapi juga meminta sesuatu yang menjadi kemaslahatan akhirat kita. Nah, di antara permintaan akhirat yang terpenting itu adalah meminta ampunan Allah. Orang itu kalau masih di tahap-tahap awal belajar agama, belajar din, kemudian tahu bahwa Allah itu Maha Pemberi, biasanya doanya yang paling banyak adalah urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawinya. Minta jodoh, minta punya anak, minta utang dilunasi, minta biar rezeki lancar, minta biar dagangan laris. Pokoknya urusan duniawi. Tapi begitu semakin mendalam ilmu dinnya, maka dia akan tahu bahwa permintaan yang terpenting bagi dia itu sesungguhnya adalah minta ampun kepada Allah. Makanya saat Abu Bakar itu minta diajari Rasulullah itu sebuah doa yang akan sering dibaca beliau, itu saya amati cara Rasulullah mengajari Abu Bakar itu adalah diajari doa meminta ampun dan meminta rahmat. Allahumma ghfirli warhamni. Intinya di situ. Ini doanya hamba-hamba yang sudah elit ini, di sisi Allah. Itu mintanya maghfirah dan minta rahmat. Ya. Jadi memang doa meminta ampun ini bukan hanya kita butuhkan, tapi sangat kita butuhkan. Lebih penting bahkan dari seluruh kebutuhan duniawi kita.
Kenapa? Karena dunia itu diberikan oleh Allah itu umum sifatnya. Mukmin dikasih, kafir juga dikasih. Kekasih Allah dikasih, musuhnya Allah juga dikasih. Tapi kalau ampunan khusus ini, tidak semuanya diberi oleh Allah. Apa yang menunjukkan bahwa kita itu sangat butuh terhadap ampunan Allah? Banyak sekali. Kita itu sangat butuh ampunan Allah, karena setiap dosa, kecil maupun besar, itu berdampak. Dosa itu ada dampaknya. Makanya dalam bahasa Arab dinamakan zanbun. Zanbun itu istiqoknya, itu dari kata zanab. Zanab itu ekor. Ya, jadi dosa itu dikatakan zanbun karena dia itu memang punya buntut ya, punya ekor, punya dampak pada kehidupan manusia. Apa itu dampak dosa? Di antaranya adalah di dunia saja ya. Pertama, dosa itu akan menyingkap aib seseorang. Dosa itu bisa menyingkap aib seseorang. Jadi orang yang kelihatan baik itu sesungguhnya bukan gak pernah berdosa, tapi karena dia saking banyaknya istighfar, maka Allah menutupi aib-aibnya. Sebaliknya orang yang sampai disingkap aibnya oleh Allah, itu tandanya bahwa dia itu sebenarnya sudah dikasih kesempatan berkali-kali oleh Allah untuk taubat, sudah dikasih kesempatan berkali-kali Allah untuk istighfar, tapi tidak peduli dengan kesempatan tersebut, sehingga kemudian melanjutkan maksiatnya, akhirnya disingkaplah aibnya oleh Allah. Makanya kalau kita mendengar berita ada orang yang misalnya ketangkap basah di kamar hotel misalnya dengan seorang pelacur, gak mungkin satu kali, itu gak mungkin. Allah itu terlalu maha penyayang untuk mempermalukan seorang hamba kalau dia melakukan kesalahan cuma satu kali. Pasti sudah berkali-kali, dan mungkin Allah sudah ngasih nasihat berkali-kali juga. Entah nasihat itu dalam bentuk ceramah yang ia abaikan, atau buku bacaan yang ia singkirkan, atau ada seorang ustadz yang sengaja mungkin menasihati dia tapi dia abaikan, lalu dia melanjutkan maksiatnya itu, maka Allah singkapkan aibnya. Pernah ada seorang artis di Indonesia yang tersebar video pornonya sampai bisa diketahui orang banyak, dan ternyata itu tidak hanya satu dua kali, berkali-kali dan banyak kan itu. Itu menunjukkan berarti memang yang semacam itu tidak mungkin ketika dosa dilakukan satu kali lalu Allah menyingkap aibnya, tidak mungkin. Pasti sudah berkali-kali dan dia lalai untuk beristighfar. Kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Adam, nyambung. Nabi Adam itu dikisahkan dalam Al-Quran, begitu beliau memakan buah larangan, apa yang terjadi? Baju beliau itu dibuat Allah rontok, sehingga beliau telanjang bulat, sehingga kemudian memetiki daun-daun surga untuk menutupi bajunya. Seakan-akan Allah itu memberi isyarat sudah, beginilah dampak dari dosa itu. Itu akan menyingkap aurat. Na'udzubillah min dzalik. Dosa itu akan menyingkap aurat. Maka orang yang paling bersih, kelihatan bersih dan paling tertutup auratnya, itu adalah orang-orang yang paling banyak istighfarnya. Ya, ini dampak dosa yang pertama adalah tersingkap aib. Yang kedua adalah dosa itu bisa membuat seseorang diberi musibah dan kesusahan. Jadi susah-susah yang kita alami apapun itu, sampai walaupun hanya tertusuk duri, itu sesungguhnya karena ada dosa yang kita lakukan, yang Allah ingin menghapusnya dengan itu. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu ada kisah yang diriwayatkan As-Suyuti, dituliskan As-Suyuti saat menjelaskan tafsir dalam surat An-Nur tentang menjaga pandangan mata. Ya. Di sana kan ada ayat wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan orang-orang mukmin itu supaya menahan pandangan mata. Kenapa? Karena memandang yang tidak halal itu dosa. Ya. Lalu diceritakan di zaman Nabi itu ada seorang lelaki, dalam riwayat tersebut, suatu saat di jalan, kemudian di jalan ketemu dengan wanita cantik. Normalnya lelaki ketemu wanita cantik noleh kan ya,
Melihat, udahlah sebaik apapun kita, namanya lelaki itu pasti ada kecenderungan dorongan itu pasti muncul itu. Nah ini jangankan kita, levelnya sahabat loh, dekat dengan kenabian aja ada yang seperti itu. Apalagi kita yang jauh dari kenabian. Terjadi itu. Jadi dilihat wanita itu, terpesona dengan kecantikannya, sambil berjalan terus melihat wanita tersebut. Sampai tidak sadar, lalu akhirnya nabrak tembok. Dak, hidungnya akhirnya berdarah. Begitu berdarah, barulah beliau itu tersadar bahwa perbuatannya bisa jadi membuat Allah murka. Lalu akhirnya kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menghapus darah yang keluar dari hidungku ini sebelum aku bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian ketemu Rasulullah, melaporkan kisah tersebut, cerita. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah zalika kaffaratu dzanbika. Itu adalah penebus dosa. Nah, ini berarti kesimpulannya dua ini berdasarkan kisah ini. Satu, melihat lawan jenis yang tidak halal yang sifatnya menikmati itu dosa hukumnya. Yang kedua, orang yang berdosa itu kadang-kadang oleh Allah dikasih musibah seketika untuk menghapus dosa. Jadi kesusahan apapun ini sudah rumus itu, menurut dalil memang orang bisa dikasih musibah itu gara-gara itu. Makanya di Quran banyak ayat seperti ini. Di surat Al-Qasas itu ada ayat laula an tusibahum bima kasabat aydihim. Ya. Laula an tusibahum musibatun bima kasabat aydihim. Mereka itu mendapatkan musibah karena perbuatan tangan mereka sendiri, gitu ya. Nah, ini dibenarkan dalam riwayat seperti ini. Orang dikasih sakit itu untuk menghapus dosa, entah di masa lalu apa. Orang dikasih masalah di keluarganya, dikasih masalah di pekerjaannya, dikasih masalah di anaknya, dikasih masalah dengan tetangganya, dikasih masalah dengan siapapun, dikasih susah. Itu pasti karena ada dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Seperti Nabi Adam juga. Nabi Adam begitu makan buah larangan, diturunkan ke bumi, maka berubah total kehidupannya setelah itu. Di surga sebelumnya semuanya enak, mudah, makan minum bebas, tidak usah berpayah-payah. Begitu di bumi, mulai merasakan haus, merasakan lapar, harus berjuang untuk mendapatkan makanan, harus berburu, harus mencari air dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bisa kita simpulkan bahwa dosa itu memang dampaknya seperti ini, bisa menimbulkan musibah dan kesusahan. Kalau kesusahan itu didapatkan orang mukmin, maka itu masih ada unsur kasih sayang Allah, yakni untuk menghapus dosanya. Tapi bagi orang-orang yang kafir, kadang-kadang kesusahan itu langsung berupa azab yang membinasakan. Itulah yang dialami oleh kaum-kaum terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Itu kan karena dosa mereka mengingkari Nabi Nuh. Umatnya kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang dihujani batu sampai mati karena mereka mengingkari Nabi Lut dan juga melakukan perbuatan keji, yakni melakukan perbuatan sodomi atau homo, gitu ya. Termasuk semua nabi-nabi yang lain, umatnya itu diazab Allah, itu adalah karena dosa yang mereka lakukan. Ya. Termasuk kisah sahabat Nabi, itu ada juga kisah yang cukup penting menjadi perhatian kita, jadikan pelajaran tentang dampak dosa itu. Ada 3 orang sahabat Nabi, namanya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, yang ketiga adalah Murarah bin Ar-Rabi'ah. Ini 3 orang ini sahabat Nabi yang mereka itu bukan sahabat kaleng-kaleng ya. Mereka itu termasuk sahabat yang senior, termasuk sahabat yang level tinggi lah. Karena jasanya banyak juga bagi Rasulullah. Tapi suatu saat kalah oleh hawa nafsunya, lalu kemudian melakukan dosa, yakni tidak ikut jihad pada perang apa itu namanya? Perang Tabuk ya, tidak ikut perang Tabuk. Itu alasannya macam-macam itu.
Ada yang karena nggak ikutnya itu karena waktu itu kebunnya sedang panen. Nah, jadi eman gitu ya, mau ikut jihad aduh pas sedang panen, buah sedang ranum-ranumnya itu, jadinya milih kebunnya itu. Ada yang alasannya adalah karena kebetulan keluarganya pas reuni, jadi terpencar-pencar semuanya, lalu kemudian pas ngumpul pas waktunya perang Tabuk itu, sehingga kemudian merasa sayang, ini sudah kangen lama nggak ketemu saudara gitu ya, sehingga mengutamakan saudaranya ketemu saudaranya itu daripada ikut perang Tabuk. Seperti Ka'ab bin Malik itu diceritakan beliau itu punya 2 istri. Nah katanya kecenderungan pada 2 istri ini, ingin bersenang-senang dengan istri ini, membuat tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya sahabat Nabi semuanya ikut perang, 3 orang sahabat ini tidak ikut perang bersama sejumlah orang-orang munafik itu. Begitu Rasulullah sudah pulang, orang-orang munafik itu datang minta maaf, mengatakan berbagai uzur, lalu kemudian semuanya diterima uzurnya oleh Rasulullah, dan Rasulullah nggak peduli dusta atau jujur karena diserahkan ke Allah nanti. Nah, 3 sahabat ini semuanya ngomong jujur pada Rasulullah. Saya nggak ada alasan apapun wahai Rasulullah. Nah ini memang saya pas kalah dengan hawa nafsu saya, gitu ya. Gampangannya semacam itu. Begitu sudah ngaku itu, maka Rasulullah kemudian bilang, adapun 3 orang ini, maka mereka semua telah berkata jujur, dan aku akan menyerahkan kepada Allah terkait dengan keputusan terhadap mereka. Begitu sudah ngomong gitu, kemudian Rasulullah memerintahkan seluruh sahabat tidak boleh ada yang ngomong kepada 3 orang sahabat ini. Jadi dihukum putus hubungan, istilahnya muqata'ah atau hajar, gitu ya, atau hijran. Dihukum muqata'ah, nggak boleh ngomong, bahkan mengucapkan salam pun nggak boleh. Sekedar menjawab salam pun juga nggak boleh. Ya, ke masjid boleh, gitu ya. Tapi kalau ketemu para sahabat memalingkan muka, agak enak itu ya. Jadi teman-temannya kalau ketemu itu memalingkan muka. Ka'ab bin Malik itu menceritakan salah satu segmen dramatisnya itu begini. Saya itu kalau di masjid, pas ikut sholat jamaah, itu saya berusaha melihat wajah Rasulullah. Kalau saya melihat wajah Rasulullah, maka Rasulullah tidak mau melihat wajah saya. Begitu saya melihat ke arah lain, maka aku merasa Rasulullah melihat saya. Begitu saya kemudian pengen melihat Rasulullah, lalu Rasulullah memalingkan lagi wajah saya. Aduh, rasanya patah hati saya dibegitukan oleh Rasulullah itu. Jadi rasanya sudah mendapatkan pergaulan kayak gitu, itu bumi rasanya sudah beda lagi dah. Bumi itu sudah gak seperti yang diinjak selama ini. Ujian tidak disapa oleh sahabat, tidak diramai semacam itu bukan sehari 2 hari loh, tapi berlangsung sampai 40 hari. Ya, 40 hari. Kalau pengen tahu rasanya nggak enaknya semacam ini dilakukan kayak begini, niku bisa tanya ke ibu-ibu yang sedang disatru sama suaminya. Gimana rasanya wawancara? Pasti nggak enak itu. Sehari aja nggak enak loh ya. Apalagi 2 hari. Atau dibalik, para bapak-bapak yang sedang diputus hubungan sama istrinya, nggak mau ngomong misalnya, karena lagi jengkel. Itu nggak enak juga itu. Apalagi selama ini teman baik, selama ini ramah gitu. Terus tiba-tiba malingkan muka dan nggak ada satupun orang yang meramahi. Itu benar-benar berat banget itu rasanya. Itu nggak sehari 2 hari itu, tapi 40 hari. Begitu menjak hari ke-51, Rasulullah memerintahkan jauhi istrimu. Ka'ab bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, apakah dicerai? Pertanyaannya begitu ya. Enggak, bukan dicerai, tapi tidak usah didekati. Artinya jangan digauli sejak hari ke-51. Akhirnya Ka'ab bin Malik itu menyuruh istrinya ke keluarganya dulu, karena khawatir nanti ada perintah untuk menceraikan, terus nanti nggak tahan, khawatir gitu ya. Hanya disuruh kembali ke rumahnya. Hari ke-51, 50 kedua, lalu muncul godaan berikutnya. Apa itu? Ka'ab bin Malik ini dapat surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan itu raja Nasrani yang masih terhitung orang Arab. Suratnya isinya apa? Suratnya adalah berisi mengajak supaya Ka'ab bin Malik itu ke kerajaannya untuk dimuliakan. Jadi berita Rasulullah menghukum 3 sahabat itu sampai ke perbatasan Romawi itu beritanya itu ya. Sampai tahu di sana itu Raja Ghassan itu. Sehingga ngirim surat, aku mendengar bahwa sahabatmu ternyata memperlakukanmu dengan tidak baik. Sementara bumi Allah ini sangat luas. Berhijrahlah ke sini. Kamu akan saya
muliakan. Gitu ya. Ini kalau orang imannya lemah, ya udahlah, saya ke sana aja, ngapain saya terhina di sini, lebih baik saya pindah negeri, kan begitu. Itu kalau orang imannya lemah. Tapi Ka'ab bin Malik begitu membaca surat ini langsung berkomentar, hadhihi musibatun tsaniyah. Ini musibah yang kedua ini ya. Saya sudah mendapatkan musibah, dibuat susah, diuji kesusahan karena dosa saya, terus masih dapat ujian ini lagi, lebih berat lagi nih. Langsung dibakar itu suratnya itu. Ya, untungnya langsung dibakar. Begitu hari ke-50 barulah kemudian turun ayat yang berisi pengampunan Allah kepada 3 sahabat ini. Jadi gara-gara gak ikut jihad itu harus diberi kesusahan sampai 50 hari. Padahal sahabat besar loh ini ya, ikut Baiat Aqobah, itu jasa-jasanya ada ikut perang Badar. Segitu besarnya amalnya itu loh, untuk taubat diterima Allah itu butuh perjuangan 50 hari. Ya, susahnya 50 hari. Nah terus kalau level-level kita ini gimana kira-kira? Level-level kita ini kalau misalnya berbuat dosa itu kira-kira selayak apa andai kan dikasih susah? Kalau sudah janji Allah di sini memang semua kesusahan kita tuh pasti berdampak. Dampaknya itu tadi dikasih susah. Termasuk seluruh penerapan hudud, seluruh penerapan hukuman itu kan pada hakikatnya adalah musibah yang menyusahkan itu. Orang mencuri dipotong tangannya kan susah dia, karena setelah itu kehilangan seumur hidup tangannya. Ada orang berzina dihukum cambuk 100 kali misalnya dan diasingkan selama 1 tahun, itu juga gak enak itu. Kan ada stigma, wah ini mantan pezina ini, kan begitu. Dicambuk 100 kali sehingga orang melamar pun akhirnya terbatas. Apalagi kalau sudah pernah menikah, itu kan hukumannya rajam. Rajam itu dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Itu kan juga jenis kesusahan yang berat itu. Nah, sekali lagi poinnya adalah dosa itu berdampak. Dampaknya adalah dikasih kesusahan. Gitu ya. Karena itu kita sangat butuh maghfirah dan ampunan dari Allah. Biar kalau Allah menguji kesusahan itu nggak berat-berat, ya susah, tapi yang masih bisa kita tanggung gitu loh ya. Kalau susah-susah yang ringan-ringan, misalnya disalahpahami orang, nah itu kan ringan ya. Susah-susah yang ringan. Mungkin mendengar ucapan yang agak tajam atau pedas itu juga susah, tapi itu sifatnya ringan. Mungkin ada yang menggunjing kita, kan semua orang nggak selamat dari gunjing ya. Nah itu juga termasuk susah yang ringan. Atau mungkin kesandung, kan juga susah itu. Susah yang ringan. Tertusuk duri kan susah juga itu, susah yang ringan. Naik kendaraan bannya meletus, nah, susah juga kan itu, susah yang ringan. Lagi mengerjakan sesuatu lampu mati kan susah juga itu ya, tapi susah yang ringan. Harapannya banyak beristighfar itu, kalaupun Allah menguji kesusahan, susahnya enggak yang berat-berat, yang masih bisa kita tanggung, karena dosa semuanya itu berdampak. Kemudian yang lebih buruk dari itu adalah dosa itu dampaknya itu menghalangi hidayah. Itu yang paling gak enak ya. Dosa itu kalau dilakukan menghalangi hidayah. Maka orang yang paling bening hatinya, yang paling mudah menerima nasihat, itu adalah orang yang paling bersih juga hatinya. Sebaliknya orang yang susah menerima nasihat, yang susah kalau diajak ngaji, yang berat untuk menerima nasihat, yang dihalang-halangi oleh kesombongan pada dirinya, itu adalah orang-orang yang terhalangi dosanya bisa jadi, sehingga susah menerima kebaikan. Karena banyak sekali ayat dalam Al-Quran menunjukkan hal semacam itu. Misalnya dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan titik noktah dalam hati mereka karena dosa itulah yang menghalangi mereka ya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi menghalangi. Di Quran juga banyak ayat yang mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak pernah memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang tahu sebuah petunjuk tapi nggak dilaksanakan. Orang yang tahu sebuah dosa tapi dilanggar. Nah, itu menunjukkan bahwa dosa itu menghalangi hidayah. Ya, maka beruntunglah yang dibuat senang untuk menuntut ilmu. Itu bisa husnudzan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Bersyukurlah, senanglah jika diberi semangat untuk mengkaji ilmu, menambah pengetahuan, menambah hidayah. Karena itu tanda bahwa hati kita itu insya Allah lebih siap menerima petunjuk dari Allah.
Itulah rahasianya kenapa Fir'aun itu susah tembus hidayah itu. Kenapa? Dosanya terlalu banyak dan gak punya rasa tawaduk dalam hatinya. Sudah dosa ditambah sombong. Sombong pun kan dosa itu, bahkan dosa besar. Itu nutup hidayah itu, tutup sempurna itu. Fir'aun itu dosanya kan dia ngaku Tuhan. Ini kan berlipat-lipat daripada dosa orang musyrik. Musyrik itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi menyembah selain Allah. Jadi musyrik ini lebih baik daripada yang ngaku Tuhan. Nah, Fir'aun ini ngaku Tuhan. Itu dosa tertinggi itu. Ngaku Tuhan masih mending ateis. Ateis itu nggak percaya Tuhan, tapi nggak mengaku Tuhan, gitu ya. Jadi urutannya musyrik itu masih lebih baik daripada ateis. Ateis masih lebih baik daripada orang yang ngaku Tuhan. Fir'aun ini ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, di Quran dibilang begitu. Ya. Udah gitu dia membunuhi, menyembelihi bayi-bayi yang nggak berdosa di kalangan Bani Israel. Juga memperbudak orang-orang Bani Israel untuk mengerjakan proyek-proyeknya, merampas harta-harta mereka sewenang-wenang di muka bumi. Dosanya Fir'aun itu banyak banget. Makanya sehalus apapun dinasihati nggak mempan itu. Di Quran itu Nabi Musa kalau nasihati Fir'aun itu kan lembut banget. Hallaka ila antazakka. Hallaka ila antazakkat. Hallaka itu kalimat halus banget dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa itu kira-kira maknanya kira-kira nun sewu panjenengan nopo purun. Nah, kira-kira begitu. Halaka itu begitu dalam bahasa Arab. Itu halus banget loh. Jadi Nabi Musa mendakwai Fir'aun itu dengan bahasa yang qaulan layyina, kata-kata yang halus. Itu pun gak tembus ke hatinya. Lebih-lebih dengan kata-kata yang kasar, jelas gak akan mungkin bisa menerima. Jadi itu terhalang hidayah. Makanya kalau pas hati itu lagi gelap, lalu kemudian susah memahami ilmu, itu diantara amalan orang-orang soleh itu adalah istighfar. Karena istighfar itu menghapus dosa, sehingga itu akan mempermudah masuknya pintu hidayah. Beberapa ulama itu kalau misalnya mempelajari kitab ya, terus nggak paham, itu banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena tahu bahwa mungkin ada dosa yang pernah dilakukan yang menghalangi pemahamannya itu. Ya, itu menghalangi hidayah. Kemudian yang lainnya adalah diberi sakaratul maut yang berat. Ini tidak enak juga. Kan ada riwayat bahwa orang-orang yang jahat itu nanti saat dicabut nyawanya, itu yang datang malaikat-malaikat dengan wajah yang mengerikan. Sejauh mata memandang itu malaikat yang jelek-jelek wajahnya. Ada taringnya, ada matanya itu begitu tajam yang kalau orang melihat itu mungkin bisa langsung mati saking takutnya. Dengan bau yang busuk, kemudian mengambil rohnya itu dengan kasar, sampai diumpamakan pencabutan roh itu adalah seperti seakan-akan duri yang dimasukkan ke dalam kerongkongan, ya. Ada dahan berduri dimasukkan ke kerongkongan kemudian ditarik bret gitu. Rasanya gimana kira-kira itu? Perihnya orang yang sakaratul maut jika dia itu mati dalam keadaan berdosa. Ya, makanya ada riwayat sakaratul maut itu beratnya lebih sakit daripada 300 kali bacokan pedang. Itu saking beratnya, ya. Nah ini kalau bagi orang yang mukmin menurut hadis kan nyabut nyawanya itu seperti mengambil rambut dalam adonan tepung. Jadi halus gitu, lembut, kayak mengalir gitu. Tapi bagi orang kafir itu seperti dahan berduri banyak ini dimasukkan ke dalam kerongkongan, ditarik keras, jret. Sehingga daging-daging itu terkoyak, menancap pada tertinggal pada duri-duri itu. Waduh, ngeri banget ya. Jadi itu dampak dosa juga berdampak pada saat orang sekarat. Termasuk hisab yang berat. Orang yang berdosa mati dalam keadaan berdosa itu nanti dipermalukan di akhirat, pasti itu dipermalukan. Jadi dihisab ditunjukkan kepada seluruh makhluk seperti ini dosa-dosanya. Ya. Dan dipermalukan itu jenis siksaan batin juga itu. Ya, belum didamprat dan lain sebagainya. Nah, yang paling mengeri itu adalah dampak dosa itu adalah orang itu disiksa di dalam neraka. Nah, ini siksa ini kalau kita bicara siksa, itu kita bedakan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Kalau orang kafir siksaannya kan kekal di neraka. Kalau orang mukmin, nah ini siksanya tidak kekal. Berapa lama? Nah, ini yang kita tidak tahu. Karena ada berita bahwa
satu hari di akhirat itu seperti kan disiksa sehari saja, itu sudah berat banget loh itu. Bagaimana jika disiksa 100 hari, 1000 hari? Sementara di antara riwayat yang pernah saya ketahui adalah mukmin itu ada yang disiksa di neraka selama 70.000 tahun. Itu kan ngeri ya. Itu karena dosanya, karena dia mati dalam keadaan belum bertobat. Kan ada ya orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertobat itu kan ada. Mati dalam keadaan maksiat itu kan banyak dalam berita ini. Mati dalam keadaan bermaksiat. Ada orang tua usia 60 sekian mati di hotel dengan pelacur karena terpacu jantungnya. Itu kan contoh mati dalam keadaan maksiat. Ada yang seperti itu. Mati dalam keadaan mabuk, ada. Pas mabuk kemudian dibunuh atau mungkin kena bencana atau apa, kan bisa itu. Itu contoh orang mukmin yang mati dalam keadaan maksiat. Nah, semacam itu pasti masuk neraka dulu pasti. Untuk apa? Untuk dicuci dulu dari dosanya. Nah, durasinya berapa lama ini yang kita tidak tahu. Dari semua penderitaan yang saya sebutkan tadi, yang paling ngeri ini di akhirat ini. Dampak dosa yang paling ngeri adalah di akhirat ini. Nah, berdasarkan contoh-contoh dampak dosa ini, sekarang kita bisa memahami betapa butuhnya kita terhadap istighfar. Betapa butuhnya kita untuk memperbanyak minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, nah sekarang kita perinci satu persatu. Lafaz atas ini diawali kata ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, sesungguhnya kalian itu berdosa baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa semua kita itu pasti berdosa. Enggak ada di antara kita yang tidak berdosa. Semuanya pasti akan berdosa. Karena ini sudah Allah yang maha tahu tentang kita ya. Dan Allah mengabarkan bahwa kalian itu berdosa di siang dan malam hari. Maka itu menunjukkan semua kita itu pasti berdosa. Ini ditegaskan dalam sejumlah riwayat yang lain. Misalnya dalam Musnad Ahmad itu ada hadis yang lebih lugas lagi, berbunyi ya ibadi, kata Allah, kullukum muznibun illa man afaitu, wahai hambaku, setiap dari kalian itu pasti akan berdosa kecuali yang aku jaga. Yang dijaga Allah siapa? Para nabi dan rasul. Mereka yang maksum, yang tidak mungkin melakukan dosa. Tapi selain nabi dan rasul pasti akan melakukan dosa. Kadarnya yang mungkin berbeda-beda, tapi semuanya pasti akan melakukan dosa. Ya, kata Asy-Syaukani, orang nggak melakukan dosa itu mustahil. Pasti melakukan dosa. Sekhusyuk apapun orang, sealim apapun orang, sesoleh apapun orang, selama dia bukan nabi dan rasul, pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun orang misalnya nggak pernah mengganggu tetangga, nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah ini macam-macam, bisa jadi saat tidur bersama istrinya ngobrol itu pun bisa menjadi penyebab dosa. Apa itu? Ya ini ketika ngerasani orang lain, kan? Jadi dosa juga itu kan? Menggonjong orang lain pun sudah jadi dosa itu. Ya. Kadang kita nggak ngapa-ngapain, mulut sudah dijaga betul ya. Nggak mau mengucapkan kata-kata yang buruk, tangan juga dijaga betul biar nggak memukul orang atau melakukan kezaliman. Tapi kemudian di tengah jalan, di sebuah momen kita melihat ada orang yang mikirnya agak lemot, terus kita melihat sambil tertawa. Nah, sudah dosa itu, pandangan mata meremehkan begitu sudah dosa. Gitu aja nggak paham. Dalam hati bilang begitu ya. Itu aja sudah terhitung sudah dosa. Ini nggak mungkin tidak melakukan dosa. Semuanya pasti akan melakukan dosa. Tapi di sini Allah memberikan janji wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Jadi kalau ada tokoh agama, ustadz, kiai, syekh, imam atau apapun yang mengajarkan aku bisa mengampuni dosa, asalkan kau bayar sekian misalnya ya, itu dusta. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Itu ada beberapa aliran yang mengajarkan ke umatnya, kalau berdosa bayarlah sekian maka terhapus dosamu. Kan begitu. Berani banget itu memastikan terhapus dosa. Kan jadi seperti jualan surat pengampunan dosa itu jadinya. Ya. Itu enggak benar. Ya, jadi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nabi Isa pun tidak bisa nebus dosa. Maka keliru umat yang
menyembah Nabi Isa dengan mengatakan bahwa beliau disalib untuk menebus dosa manusia. Andai kan Nabi Isa itu bisa menebus dosa manusia, nggak perlu beliau berdakwah, nggak perlu beliau itu mengajak orang-orang Bani Israel untuk tobat, nggak perlu itu. Ketika Nabi Isa itu mengajak orang Bani Israel untuk tobat, dibaptis istilahnya waktu itu ya. Dibaptis itu dimandikan di sungai Jordan waktu itu. Kalau kita tuh kayak mandi besar itu kira-kira. Mandi besar untuk dibersihkan dari hadas besar itu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi pun tidak bisa menebus dosa umatnya. Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa mengampuni hambanya. Nah, di sini Allah menegaskan dosa apapun semuanya pasti akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun. Di riwayat yang lain, hadis ini berbunyi wa ana aghfiru dzunuba wala ubali. Aku ini mengampuni seluruh dosa dan aku tidak peduli. Maksudnya nggak peduli adalah sebesar apapun dosamu, semuanya pasti akan ku ampuni. Ya. Sampai ada riwayat lain yang mengatakan bahkan seandainya ada orang yang berdosa lari dari medan perang sekalipun, itu selama dia mau beristighfar, bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Rasulullah bersabda, man qala astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa mengucapkan astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni walaupun dia telah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu kan termasuk kabair, termasuk dosa yang membinasakan. Itu setara dengan dosa makan riba, setara dengan seperti dosa membunuh, berzina. Itu ternyata masih bisa diampuni dengan mengucapkan istighfar semacam ini. Nah, itu menunjukkan betapa murahnya Allah, betapa besarnya rahmat Allah. Ya. Ada janji dari Allah, selama orang itu masih punya nyawa, kemudian dia beristighfar, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima istighfarnya. Jadi pokoknya selama masih hidup lah. Yang ditolak itu hanya dalam dua kondisi. Istighfar dan tobat yang ditolak itu hanya dalam dua kondisi. Kapan itu? Pertama saat sekarat. Yang kedua adalah saat di akhirat. Ya, di akhirat itu walaupun istighfar 1.000.000 kali nggak akan diterima sudah. Termasuk saat sekarat seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan tobatnya menjelang mati itu. Sekarang saya beriman pada Tuhannya Musa. Dicela oleh Allah itu. Apakah sekarang kamu baru bertobat sementara sebelumnya kamu tidak mau bertobat dan meminta ampun? Nah, jadi selama masih nyawa di kandung badan, walaupun sakit parah sekalipun, selama belum sekarat, ketika istighfar pasti akan diterima oleh Allah. Nah, ini yang dinyatakan dalam hadis. Iblis itu pernah berkata kepada Allah, bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adam ma damatil arwahu fihim. Demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku akan terus menyesatkan anak-anak Adam selama nyawa mereka masih di dalam badan mereka. Maka Allah berfirman, fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Nah, ini rahmat Allah yang luar biasa. Selama masih bernyawa, maka sekali-kali jangan putus asa dari rahmat Allah. Malahan ada hal yang menakjubkan lagi di sini. Kadang-kadang masalah orang berdosa itu kan ini, masalah yang umum terjadi bagi orang yang berdosa itu adalah mengulangi dosa. Yang paling sering itu mengulangi dosa. Suatu saat berdosa, kemudian menyesal, bertobat, istighfar. Lain kali lagi, kuat lagi nafsunya, berdosa lagi. Gitu ya, menyesal lagi, lalu istighfar. Lalu kemudian berdosa lagi, lalu istighfar lagi. Itu berulang kali sampai hanya Allah yang tahu berapa pengulangannya. Yang seperti ini bagaimana? Ternyata yang seperti ini perintah Nabi adalah terus lakukan seperti itu, berjuanglah terus, jangan pernah putus asa, ya, karena Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni sampai kalian sendiri bosan untuk meminta ampun. Wah, itu kan luar biasa berarti ya. Hadisnya bunyinya begini. Yughfaru lahu wa yutabu alaihi wa la yamallullahu hatta tamallu. Orang itu akan selalu diampuni dosanya dan diterima tobatnya, dan Allah tidak pernah bosan sampai hambanya sendiri menjadi bosan. Ya. Jadi justru dalam kondisi tergoda maksiat kayak gitu, lanjutkan tobatnya, lanjutkan maksiatnya. Jangan sampai kalah oleh setan.
Karena sebenarnya yang ditunggu setan itu begini. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah setiap orang itu selesai maksiat tobat, itu nanti yang ditunggu adalah kata-katanya semacam ini. Duh, aku ini sudah berusaha jadi orang baik kok nggak bisa ya. Kenapa selalu gagal jadi orang baik ini? Kayaknya memang nggak bakat jadi orang soleh. Udahlah, bejat aja sekalian. Nah, ini yang ditunggu oleh setan. Yang ditunggu setan itu adalah ketika kita putus asa untuk menjadi orang baik, sehingga kemudian kita menjadi ahli maksiat full, dan itu akan mengantarkan pada kekufuran di akhir hayat. Nauzubillah min dzalik. Jadi teruslah melawan. Perintahnya dalam arti adalah teruslah melawan. Meskipun 70 kali dalam sehari mengulang dosa, teruslah bertobat. Begitu perintahnya. Gitu ya. Nah, tapi awas. Ini kadang-kadang agak rancu dengan soal mengulang tobat walaupun mengulang maksiat ini, jangan sampai difahami bolehnya merencanakan maksiat. Jangan. Tidak boleh. Merencanakan maksiat itu bahaya sekali. Jadi yang diampuni tadi itu adalah niatnya benar-benar tobat gitu loh. Nggak ada niat maksiat. Tapi setelah itu kemudian tergoda lagi. Itu yang masih ada harapan menang itu suatu saat. Yang sangat berbahaya adalah sudah tahu itu maksiat, lalu setelah tobat kemudian merencanakan maksiat, lalu merencanakan tobat. Ini yang berbahaya. Bahayanya apa? Berbahayanya adalah Allah bisa mencabut taufik untuk bertobat. Itu yang paling ngeri. Karena sudah ada contoh dalam Al-Quran. Apa itu contohnya? Contohnya ada di kisah Nabi Yusuf. Wah, itu contoh yang ngeri itu ya. Nabi Yusuf itu kan saudara-saudaranya itu putra-putranya Nabi Yakub. Namanya putra Nabi itu kan dididik dengan ilmu kenabian. Jadi mereka tentu saja hukum asalnya orang-orang yang mengerti agama, ngerti tauhid, ngerti amal soleh, ngerti maksiat. Makanya ketika dengki pada Nabi Yusuf, lalu menggagas untuk membunuh Nabi Yusuf, tahu kalau itu maksiat, gitu ya. Makanya mereka mengatakan, ayo kita bunuh Yusuf. Setelah kita bunuh Yusuf, kita tobat menjadi orang yang soleh. Kan begitu rencananya itu. Itu artinya berarti merencanakan maksiat yang disusul rencana tobat. Nah, dikira Allah itu bisa dikontrol kayak begitu ya. Dikira Allah itu bisa diatur kayak gitu. Nggak boleh semacam itu. Kalau orang merencanakan maksiat, maka bisa nasibnya seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, dicabut taufik untuk bertobat. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak bisa bertobat kepada Allah sampai sekitar 40 tahun itu baru bisa tobat. Karena setelah membuang Nabi Yusuf itu kan mereka merasa terpaksa untuk berbohong tuh. Nah, selama mereka berbohong berarti belum menyesali dosanya, kan begitu? Karena untuk menjaga citranya tadi terus berbohong selama puluhan tahun, ya, sampai ketika Nabi Yusuf sudah dimuliakan Allah, mereka kemudian dibuat menderita, kelaparan, lalu kemudian akhirnya minta tolong kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengaku bahwa beliau adalah Nabi Yusuf, barulah mereka ngaku ya, iya kami memang salah waktu itu. Nah, begitu ngaku salah, barulah muncul taufik untuk bertobat. Makanya para ulama itu mengatakan salah satu sebab seseorang mendapatkan taufik itu adalah ketika dia mengaku salah dulu. Makanya salah satu doa Sayyidul Istighfar itu adalah wa'taraftu bidzambi, aku mengakui dosamu. Karena orang kalau mengaku dosa pada Allah berarti sudah siap dipermalukan di hadapan Allah gitu ya. Sudah siap terlecehkan kehormatannya di hadapan Allah. Kayak gini tuh Allah senang hamba yang kayak gini tuh. Karena dia nggak sombong berarti. Nah, beda dengan saudara Nabi Yusuf, bertahun-tahun puluhan tahun itu selalu berusaha menjaga citra. Akhirnya Allah mencabut taufik untuk bertaubat. Nah, ini bahayanya kalau merencanakan taubat. Jadi mengulang taubat ini adalah alami sifatnya. Kalau orang misalnya berdosa kemudian bertobat itu niatnya benar-benar jadi orang baik. Perkara setelah itu kemudian tergoda oleh kesehatan urusan lain itu, gitu ya. Itulah yang insya Allah masih mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah, yang lisannya senantiasa basah dengan zikir terhadap Allah, yang lisannya terus-menerus tidak berhenti untuk memohon ampun pada setiap kesalahan kita, yang tampak maupun gak tampak, yang besar maupun yang kecil. Karena ada hadis, orang yang paling berbahagia di akhirat adalah orang yang catatan amalnya itu banyak istighfarnya.
Itu yang paling berbahagia. Jadi kalau di Quran dikatakan wujuhu yauma idzum musfirah dhahikatun mustabsyirah, di hari itu wajah-wajah ada yang bergembira, riang dan tertawa. Di antara mereka adalah orang yang catatan amalnya banyak istighfar. Makanya sahabat Nabi seperti Abu Hurairah itu, Masya Allah luar biasa. Amalannya itu istighfar sehari 12.000 kali. Masya Allah. Ini Abu Hurairah, istighfarnya sehari 12.000 kali. Ini kalau dipraktekkan, Masya Allah, pasti akan membuka banyak hal dalam hidup, membuat perubahan yang besar dalam hidup, sehingga orang yang benar-benar ingin menempuh jalan Allah akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang sahih menujunya. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau bertanya, monggo kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.